Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyentil sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit. Presiden heran BUMN yang sakit justru mendapat suntikan modal dari negara. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan bersama Direktur BUMN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jokowi mengatakan pemberian perlindungan melalui penyertaan modal negara mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak bisa bersaing mengambil risiko. Presiden meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memberikan pendanaan bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sekarat. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, itu udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Pemirsa, KPK masih mendalami temuan uang 1,5 miliar rupiah di dalam mobil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza saat penangkapannya Jumat lalu. Uang ini diduga merupakan suap dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara yang akan diserahkan ke Dodi. KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Rudin dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Saat penangkapan Dodi di lobi sebuah hotel di Jakarta, KPK menemukan uang sebesar 1,5 miliar rupiah di mobil Dodi. Selain itu, KPK juga menyita uang 270 juta rupiah saat penangkapan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori di kantornya. Kini KPK masih mendalami asal uang yang diduga adalah sebagian dari komitmen fee dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi kepada Dodi. Total komitmen fee adalah sebesar 2,6 miliar rupiah. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada daerah melalui HM dan PU. Dalam kasus dugaan suap pengadaan infrastruktur, Suhandi menjadi tersangka penyuap. Sementara Herman Mayori dan Kabid SDA PPK Dinas PUPR Edi Umari menjadi perantara suap ke Dodi. Suap dilakukan Suhandi untuk mendapatkan 4 proyek di Kabupaten Musi Banyuasin. 4 tersangka ditahan selama 20 hari terhitung 16 Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, normalisasi sungai menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi banjir di ibu kota. Salah satu program yang dibuat Pemprov DKI untuk melancarkan aliran sungai adalah program Grebek Lumpur di seluruh wilayah ibu kota. Banjir di ibu kota menjadi salah satu momok yang diwaspadai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai cara dilakukan untuk menangkal banjir. Salah satunya mengangkat sedimen lumpur yang mengendap dari sejumlah kali, sungai atau waduk di Jakarta, terutama di titik rawan banjir agar aliran air lancar. Menghadapi ancaman banjir pada musim hujan, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan untuk bencana banjir. Salah satunya program Grebek Lumpur yang telah berjalan sejak Maret 2021 lalu. Yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan stakeholder lain untuk memasuki bulan musim hujan itu dikerjakan dengan tuntas. Nah, yang dikerjakan apa? Ada pengerukan waduk, ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir.
beberapa wilayah yang difokuskan untuk program gerbek lumpur, diantaranya Kalimukervart, Jakarta Barat, kawasan Sunter dan Rawa Badak, Jakarta Utara, serta Kali Krukut di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di area Kali Sunter, sedikitnya 4 alat berat dikerahkan dalam pengerukan lumpur yang berlangsung hingga akhir Oktober. Ditargetkan 8.400 meter kubik lumpur di Kali Sunter dapat dikeruk. Sedangkan di Kali Krukut Ben Hill, Jakarta Pusat, 10 eskavator dan 30 dump truk dikerahkan untuk mengeruk lumpur sebanyak 12.000 meter kubik dengan kedalaman 1,5 meter. Lumpur hasil pengerukan lalu dibawa di pembuangan akhir di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pengerukan kali dan waduk di Jakarta merupakan salah satu cara untuk mencegah air meluap. Namun untuk menangani banjir, berbagai hal vital lain juga perlu diperhatikan, seperti memperbaiki pompa air yang rusak dan tersedianya sumber daya manusia yang siap diterjunkan jika banjir melanda ibu kota. Selain itu, kesadaran warga Jakarta untuk menjaga lingkungan merupakan salah satu faktor utama dalam mengantisipasi bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, kawasan Danau Sunter dan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara ramai dikunjungi warga. Keduanya dipilih sebagai tempat menghabiskan akhir pekan karena dekat dan relatif murah. Sejak pagi tadi, kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara ramai dikunjungi warga. Mereka datang bersama teman dan keluarga untuk berolahraga seperti berlari ataupun bersepeda. Ada pula yang sekedar menikmati udara pagi sambil memandangi pemandangan danau. Warga yang datang wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Petugas Satpol PP pun terus berjaga untuk menegur warga yang tidak bermasker atau tidak menjaga jarak. Sementara di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara juga ramai dikunjungi warga. Sejumlah aktivitas dilakukan warga seperti berolahraga, berfoto atau melihat-lihat aneka flora dan fauna. Warga yang datang harus sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Anak-anak di bawah usia 12 tahun juga belum diperbolehkan masuk. Warga mengaku memilih Ancol untuk menghabiskan waktu akhir pekan karena dekat dari rumah dan relatif murah. Dengan orang-orang di sini, saya lihat sih dijaga ya, terus jaraknya juga nggak yang terlalu deket-deket gitu. Jadi saya masih merasa nyaman kalau olahraga di sini. Ya kalau memang situasinya semakin baik, ini juga ada kan area kayak fauna masih ditutup ya. Nah mungkin bisa dibuka juga gitu loh. Terus kan di bawah 12 tahun masih belum boleh masuk. Nah nanti kalau emang grade 2 udah getting better. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana suasana sore ini di Danau Sunter, Jakarta Utara. Ada rekan kami Yosefina Damaris di sana. Selamat sore, Yosefina. Apakah sore ini masih banyak warga yang datang ke Danau Sunter? Di sore ini memang cukup ramai pengunjung yang berada di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada dari anak-anak hingga orang dewasa yang rupanya masih menjadikan kawasan Danau Sunter sebagai salah satu tujuan rekreasi karena murah, tidak ada biaya masuk yang dikenakan, dan cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Sekalipun saat ini memang wahana air seperti sepeda air atau juga perahu naga masih belum diizinkan untuk beroperasi. Yang kami lihat aktivitas yang dilakukan di sini ada yang berolahraga, ada yang memancing, tapi yang paling banyak mayoritas pengunjung di sini adalah duduk-duduk santai di tribun yang difasilitasi di pinggir Danau Sunter ini sambil menikmati kuliner atau berbincang dengan pemandangan danau dikelilingi pepohonan yang rindang. Sayangnya yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan. Kami lihat untuk jaga jarak cukup sulit diterapkan di sini, kerumunan terjadi di hampir sekeliling danau begitu. Ada yang memang menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga yang tidak mengenakan masker, kemudian mungkin mengenakan masker tapi penggunaan maskernya ini tidak tepat begitu. Sehingga sekali lagi ini perlu menjadi perhatian, apalagi kawasan ini juga sempat menjadi sorotan begitu, tanda kutip kebobolan, karena waktu itu beberapa waktu lalu ada keramaian pengunjung di sini tidak mengindahkan protokol kesehatan dan juga tidak ada pengawasan dari petugas, sehingga menjadikan kawasan ini menjadi salah satu lokasi yang dipantau ataupun wilayah pemantauan oleh pemerintah kota Jakarta Utara. Yang kami lihat juga ada petugas dari Pol PP
Tanjung Priuk ada sekitar 4 orang personel yang rutin berpatroli di lokasi ini. Bahkan beberapa waktu lalu, sekitar 5 menit yang lalu, ini menegur dan juga memberi peringatan begitu kepada pengunjung dan juga pedagang yang ada di sini, bahkan tidak segan-segan untuk mengusir ataupun membubarkan kerumunan bagi mereka yang tidak taat. Fandi. Pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting. Terima kasih Yosefina untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang warganet yang mencui tentang polisi digantikan satpam mendapat ancaman hingga peretasan akun. Kami hadirkan informasinya usai jeda.